Ayo kita bahas bajak laut atau pirates. Di dalam pikiran kalian, apa sih yang muncul kalau dengar kata bajak laut? Kalau misalnya penggemar film, mungkin image yang muncul itu Captain Jack Sparrow di film Pirates of the Caribbean. Nah, bajak laut itu kan biasanya digambarin kayak ya di laut gitu, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi jarang lewat kulit, makanya banyak tuh bajak laut yang kayaknya gak enak dilihat. Aku punya solusinya biar gak kayak gitu. Ini aku lagi suka banget sama Scarlett. Emang sih udah jadi skincare dan body care andalan aku. Terutama shower gelnya sama body lotionnya. Yang paling aku suka dari Scarlett Lotion ini bukan cuma wangi aja, tapi juga bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, dan kojic acid. Pastinya menutrisi kulit. Ini nggak lengket dan menutrisi, melembabkan banget, dan yang paling penting membuat cerah. Wangi yang paling aku suka itu adalah yang Jolie. ASMR. Aku jamin kalau ada pirates yang nyobain ini, wah dia pasti gak mau balik ke laut. Pengennya perawatan aja di rumah. Nih aku pengen pakai dulu. Kebetulan AC kayaknya dari tadi nonstop ya. Jadi kulit aku agak kering. Tuh. Dia tuh gampang banget nyerapnya, cepet banget. Dan bikin lembab. Surga dunia. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalau misalnya penggambaran bajak laut, kalau penggemar film pasti kebayangnya langsung Jack Sparrow dan kawan-kawan. Tapi kalau penggemar anime udah pasti tahu serial anime One Piece. Penggambaran bajak laut entah di film atau di anime tuh pasti seru-seru semua. Keliling dunia bareng temen-temen, berpetualang, pokoknya seru banget deh. Nah, sayangnya itu cuma di imajinasi. Kalau aslinya cerita bajak laut itu penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Awal kemunculan bajak laut. Gak ada yang tahu pasti sejak kapan bajak laut itu ada. Tapi mungkin sejak manusia bisa bikin perahu dan berlayar di samudera yang luas, bajak laut itu udah ada. Dalam bahasa Inggris, bajak laut disebut sebagai pirates. Pirates sendiri berakar dari bahasa Yunani, peirates, yang literally artinya orang yang menyerang kapal. Lalu kata pirates dipakai sekitar tahun 1300 sebagai sebutan buat orang yang menjarah dan merampok perahu-perahu di lautan. Catatan awal mengenai bajak laut sendiri menceritakan tentang orang laut atau sea people yang mengancam kapal-kapal yang berlayar di perairan Asia dan Mediterania pada abad ke-14 sebelum Masehi. Di zaman klasik, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, orang-orang Venesia, Illyria, dan Tyrrhenians dikenal sebagai bajak laut. Kemudian di zaman Yunani kuno, bajak laut ini dianggap keren sama orang-orang pada masa itu. Bahkan pada masa itu, bajak laut tuh digambarin sebagai pekerjaan yang terhormat dalam mencari nafkah. Penggambaran hal ini tuh ada di dalam puisi karya Homer, Iliad, dan Odyssey. Orang zaman dulu tuh pemikirannya jelas beda ya sama zaman sekarang. Agak unik ya. Selain bajak laut dianggap sebagai pekerjaan terhormat, bahkan dalam catatan lain di masa itu penculikan dan penjualan wanita dan anak-anak sebagai budak merupakan hal yang udah lumrah. Sekitar abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi di Yunani, barulah bajak laut kemudian dianggap sebagai pekerjaan yang hina.
Nah, ada cerita yang unik nih. Jadi, zaman dulu sekitar abad pertama sebelum Masehi, di Laut Mediterania itu banyak banget bajak laut. Daerah itu terkenal dikuasain sama bajak laut Seleucia. Seleucia sendiri adalah nama daerah pada masa Romawi yang sekarangnya Turki. Suatu hari, orang-orang Seleucia ini tuh berangkat kerja, merampok kapal-kapal yang lewat buat nyari orang-orang yang bisa dijual. Gak disangka yang mereka tangkap adalah Julius Caesar. Nah loh, pas itu Julius Caesar masih berumur 25 tahunan. Dia lagi dalam perjalanan buat belajar pidato di Rhodes. Menurut Plutarch, seorang sejarawan Yunani kuno, para bajak laut itu nahan Julius Caesar lalu minta tebusan sebesar 20 talenta. Nilainya tuh kira-kira sama dengan 620 kg mata koin perak. Kalau misalnya dikonversi ke rupiah, jadinya sekitar 8 miliar. Mendengar hal itu, Julius Caesar ketawa aja. Mereka nggak tahu kalau yang mereka tahan itu seorang Julius Caesar. Akhirnya Caesar minta para perompak buat minta tebusan sebesar 50 talenta, yaitu sekitar 1.550 kg perak. Kalau misalnya mau hitung nilainya, tinggal kamu kaliin aja sendiri. 1 talenta kali 442 juta rupiah. FYI, talenta atau talent itu kayak semacam satuan unit nilai di zaman Yunani kuno, Roma, dan Timur Tengah. Oke, jadi para bajak laut itu ya setuju-setuju aja dong. Iya, jarang-jarang kan dapet tahanan yang minta tebusannya dinaikin. Cuman Julius Caesar kayaknya. Caesar nyuruh salah satu bawahannya buat bantu ngumpulin tebusan itu. Waktu yang dibutuhin buat ngumpulin tebusan itu tuh sekitar 38 hari. Jadi Caesar ketahan sama bajak laut itu selama hampir 2 bulanan lah. Nah, selama penahanan, Julius Caesar nggak pengen diperlakuin kayak tahanan. Malah dia yang perlakuin para bajak laut itu kayak bawahannya. Di tempat dia ditahan, Caesar nggak lupa berlatih menulis dan berpidato. Kadang-kadang dia juga pidato di depan para bajak laut itu. Nih, epicnya nih, kalau Caesar mau tidur, dia tuh nyuruh para bajak laut buat pada diem. The power of Caesar. Kadang juga Caesar latihan fisik bareng sama para bajak laut itu. Dan perlahan mereka semua mulai menghormati Julius Caesar dan nganggap Caesar sebagai teman mereka sendiri. Ya walaupun Caesar akrab sama para bajak laut, ada satu hal nih yang bikin dia marah. Dia gak suka mereka jadiin dia sandera. Makanya Caesar berjanji sama para bajak laut kalau setelah tebusan itu berhasil terkumpul, Julius Caesar bakalan balik buat memburu dan menahan para bajak laut itu. Tentu aja mereka nggak nganggep serius dong perkataan Caesar. Kayak, paling lu ngomong doang gitu. Akhirnya setelah tebusan itu dikumpulin dan dikasihin ke para bajak laut, Julius Caesar pun pulang. Gak berhenti sampai di situ. Bener aja, Caesar justru ngumpulin beberapa orang dan kapal, habis itu dia memburu balik para bajak laut itu. Kayak yang dibilang tadi, mereka tuh gak nganggep serius perkataan Caesar. Makanya mereka yang gak lari dan masih ada di pulau tempat mereka biasa nongkrong. Julius Caesar pun tiba di pulau itu dan nangkep mereka semua serta ngambil balik uang tebusannya. Habis itu dia nyerahin para perompak ke pihak berwenang di penjara Pergamon dan pergi ke gubernur Romawi di daerah Asia yaitu Marcus Junius buat ngajuin petisi supaya para perompak dieksekusi atau dihukum mati. Marcus Junius gak setuju. Dia nyaranin supaya para bajak laut itu mendingan dijual aja dan uangnya bisa dia ambil buat dirinya sendiri. Tetep ya, cuan nomor 1. Julius Caesar yang jengkel abis akhirnya balik ke penjara Pergamon tempat para bajak laut ditahan. Dia merintahin supaya mereka dieksekusi dengan cara disalib. Tapi karena kasihan dan mereka dulu tuh udah kayak sohib banget gitu, Caesar pun ngasihanin mereka. Tapi bukan mengasihani dengan diampuni. Bukan. Julius Caesar motong leher mereka sebelum akhirnya mereka disalib. Jadi menurut dia ya mereka gak terlalu menderita. Baik banget ya, enggak kok gak menderita.
Setelah kejadian itu, Kekaisaran Romawi nyuruh Jenderal Gnaeus Pompeius Magnus buat memberantas para bajak laut di sekitar jalur lalu lintas kapal Romawi. Selama beberapa waktu, aktivitas bajak laut nggak terdengar sampai muncul lagi pada abad ke-8 sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa itu, bajak laut yang terkenal adalah bangsa Viking. Bangsa Viking biasanya beroperasi di sekitar pantai daratan barat Eropa sampai ke daerah Seville, Spanyol. Bahkan mereka bisa nyampe ke sekitar pantai utara Afrika sampai ke Laut Hitam. Gak cuma di daerah jauh-jauh sana, di Asia Tenggara sendiri tuh juga ada bajak laut. Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia dan Sumatera udah jadi jalur lalu lintas maritim selama ribuan tahun kan. Biasanya kapal-kapal dari negara Afrika, Arab, Eropa melintasi Selat Malaka pas mau berdagang ke China atau India. Karena itu jalur perdagangan, tentu aja banyak para penduduk asli daerah sekitar situ yang ikut serta menjadi bajak laut. Di antaranya Iranon yang merupakan suku asli Mindanao, Filipina, suku Dayak Laut dari Kalimantan, para pelaut Bugis dari Sulawesi Selatan, juga orang-orang Malaysia. Yang menjadi incaran utama para bajak laut itu adalah budak. Mereka mencegat kapal-kapal kecil lalu kemudian nangkepin orang di kapal itu buat dijual sebagai budak. Pada zaman itu seseorang bisa dibilang kaya kalau misalnya dia punya banyak budak. Semacam tolak ukur crazy rich-nya. Budak-budak itu biasanya dipekerjain sebagai buruh di kebun-kebun, pelabuhan, dan kapal-kapal gede. Para bajak laut Bugis Makassar biasanya beroperasi di sekitar Singapura sampai ke perairan Filipina. Sedangkan orang Dayak Laut biasanya beroperasi di laut antara Singapura sampai Hong Kong. Nah, buat yang pernah nonton film Pirates of the Caribbean, walaupun ceritanya fiksi, tapi bajak laut di daerah Kepulauan Karibia itu beneran ada loh. Awalnya pada abad ke-16, negara-negara kayak Inggris, Prancis, Belanda mulai berlayar buat memperluas kerajaan koloni mereka ke seluruh dunia. Pada saat itu cuma Spanyol dan Portugis yang berhasil lebih dulu menjelajahi bagian-bagian bumi yang lain sampai ke Indonesia. Jadi merekalah yang bisa memonopoli perdagangan di Eropa saat itu. Spanyol dan Portugis jual barang-barang kayak rempah-rempah dan lainnya. Dan segala macam dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, para bajak laut bermunculan di sekitar Laut Karibia. Mereka biasanya menyergap kapal-kapal Spanyol yang udah pada balik, terus jual rampasan itu dengan harga yang lumayan di Karibia. Kapal yang berlayar hingga kiamat. Sekitar tahun 1600-an, kapal dari Hindia Timur Belanda atau VOC balik dari Hindia Timur, Indonesia menuju ke Amsterdam, Belanda. Kapal itu dinahkodai sama Hendrik van der Decken dan bawa rempah-rempah. Sang kapten pengen ambil rute tercepat dan lewatin Tanjung Harapan, Afrika. Pas mau masuk ke sana, tiba-tiba ada badai besar. Kru kapal nyaranin buat putbal, tapi Hendrik van der Decken kekeh ngotot dia tetap ngarahin kapal menuju badai. Awak kapal berusaha putar balik karena mau nyelamatin nyawa mereka. Tapi sang kapten malah membunuh para pemberontak dan buang mereka ke laut. Van der Decken bersumpah kalau dia bakalan tetap berlayar menuju Tanjung Harapan sampai hari kiamat. Iblis kemudian muncul dan dengar janjinya itu, lalu ngutuk Van der Decken dan seluruh awak kapal buat mengarungi lautan sampai hari kiamat. Dia cuma bisa matahin kutukan itu kalau dia nemuin wanita yang tulus mencintainya. Jadi setiap 7 tahun kapal yang dijuluki sebagai Flying Dutchman bersandar di pelabuhan. Van der Decken keliling ke seluruh kota di seluruh dunia buat nyari cinta sejatinya. Banyak kejadian penampakan kapal ini, tapi cuma sebentar-sebentar aja gitu biasanya. Banyak yang percaya, banyak yang enggak. Makanya jadi mitos. Tapi julukan Flying Dutchman ini terkenal banget sampai menginspirasi banyak karya seni modern. Terutama yang paling banyak kita semua tahu muncul di kartun SpongeBob. Oke, kita lanjut lagi ke sejarah Pirates. Pas Jamaika diambil alih sama Inggris dari Spanyol tahun 1655, bajak laut di daerah Tortuga, yaitu sebuah kepulauan di Karibia, mulai bermunculan. Tahu gak sih, kompetisi buat memperlebar kerajaan kolonial antara Inggris, Prancis, Belanda juga ternyata dibantu sama bajak laut loh.
Pada masa itu ada dua jenis bajak laut. Yang pertama bajak laut biasa yang nyerang kapal lain buat menjarah dan merampok. Yang kedua adalah privateers, yaitu bajak laut yang diberi wewenang sama pemerintah mereka buat nyerang dan menjarah kapal negara musuh. Hasil rampasannya biasanya dibagi dua sama pemerintah yang mempekerjakannya. Privateers ini biasanya dipekerjakan sama kerajaan Inggris buat menghalangi pengaruh Spanyol dan Portugis. Gubernur asal Inggris yang ada di Jamaika pada tahun itu misalnya ngeluarin sebuah surat resmi, Letter of Marque, yang menyatakan bahwa para bajak laut koloni Inggris bebas buat ngelakuin pembajakan atau perampokan terhadap para kapal laut Spanyol. Surat ini mencegah privateers dari tuduhan pembajakan, sebuah pelanggaran yang bisa dihukum mati. Jadi, pakai surat itu mereka tidak akan dikenakan hukuman dan justru dianggap sebagai pahlawan negara. Gubernur Tortuga juga ngeluarin hal serupa sama kayak gubernur asal Inggris tadi. Hasil rampokan atau rampasan mereka biasanya diperdagangkan di Port Royal, sebuah kota pelabuhan di Jamaika yang jadi pusat perdagangan pada abad ke-16 sampai ke-17 Masehi. Zaman-zaman itu disebut sebagai Golden Age of Piracy atau masa keemasan bajak laut. Ketika kekuasaan Spanyol mulai menyusut, Prancis dan Inggris itu mulai ninggalin praktek bajak laut itu. Inggris mulai sangat menentang para bajak laut pada pergantian abad ke-18 karena semakin merusak prospek ekonomi dan komersial negara di kawasan itu. Undang-Undang Pembajakan tahun 1698 kemudian disahkan sama Parlemen Kerajaan Inggris dan jadi dasar buat nangkep dan memenjarakan para bajak laut ini. Pembajakan di Karibia juga menurun selama beberapa dekade berikutnya, dimulai tahun 1730. Tapi pada tahun 1810-an banyak perompak berkeliaran di perairan meskipun mereka nggak seberani atau sesukses pendahulunya. Akhirnya, Angkatan Laut Kerajaan Inggris pun mulai memburu para bajak laut. Hukuman bagi para bajak laut pada masa itu adalah digantung, tapi ini tergantung sama daerahnya. Balik lagi ke hukum daerah asal tempat para bajak laut ditangkap. Kemudian bajak laut semakin berkurang ketika memasuki awal abad 19 Masehi. Para negara-negara Eropa sepakat bekerja sama buat menumpas para bajak laut demi lancarnya perdagangan di kawasan Eropa. Kekuatan angkatan laut di negara-negara Asia yang semakin berkembang juga bikin para bajak laut di Asia kewalahan dan akhirnya berkurang. Tapi di zaman modern kayak sekarang ini, para bajak laut masih ada walaupun jumlah mereka kecil. Umumnya beroperasi di daerah perairan Nigeria dan negara-negara Afrika yang merupakan lintasan jalur kapal kargo. Salah satu yang terkenal itu para perompak Somalia yang adalah daerah di pesisir timur Afrika. Bajak laut yang terkenal. Dalam sejarah panjang bajak laut, ada beberapa nama yang terkenal pastinya. Nama ini tuh seakan jadi legenda tersendiri yang menginspirasi berbagai film atau cerita zaman sekarang. Di antaranya adalah Sir Francis Drake dari Inggris tahun 1540 sampai 1595. Dia adalah salah satu privateers yang paling terkenal pada masanya. Kerja di bawah perintah langsung Ratu Elizabeth I sendiri. Salah satu pencapaian terbesarnya itu berlayar ke Amerika Utara di mana dia mengklaim tanah baru di pantai Pasifik buat Ratu Elizabeth. Perjalanan ini bikin dia jadi orang Inggris pertama yang mengelilingi dunia. William Kidd dari Skotlandia 1645 sampai 1701. Biasa dipanggil Kapten Kidd. Awalnya merupakan privateers asal Skotlandia. Dia juga turut bekerja di bawah otoritas kerajaan Inggris. Dia nih biasanya beroperasi di lautan Karibia buat menjarah kapal-kapal musuh Inggris. Tapi lama-kelamaan dia jadi bajak laut beneran. Kebawa peran Shay. Sebelum akhirnya pemerintah Inggris mutusin dia bersalah pas dia merampok kapal berbendera Prancis yang merupakan sekutu Inggris pada saat itu. Kapten Kidd kemudian dihukum gantung di Inggris tahun 1701. Tubuhnya bukan cuma digantung, tapi tetap dibiarkan membusuk bertahun-tahun di depan umum.
sebagai peringatan bagi bajak laut lain. Kisah Kapten Cat ini jadi legenda karena ada rumor bahwa Kapten Cat sebelum meninggal sempat nyimpen hartanya di suatu tempat yang sampai saat ini belum ada orang yang berhasil menemukannya. Harta karun tuh. Yang selanjutnya ada John Ward dari Inggris tahun 1501 sampai 1622. Ada yang tahu Kapten Jack Sparrow di film Pirates of the Caribbean? Nah, tokoh itu ternyata terinspirasi dari John Ward, seorang bajak laut beneran. John Ward lahir tahun 1501 di sebuah daerah ujung tenggara Inggris, Faversham. Sebelum jadi bajak laut, dia tuh cuma seorang nelayan kecil dan hidup dalam kemiskinan. Dia mulai karir bajak lautnya sebagai privateer dan memperoleh lisensi dari Ratu Inggris. Terus kerjaannya menjarah kapal-kapal Spanyol. Gak lama kemudian Ratu Elizabeth I meninggal, terus digantiin sama James I atau James Charles Stuart. Pas James I berkuasa, kegiatan privateer dinyatakan ilegal dan akhirnya John Ward gak punya kerjaan lagi. Terus pulang ke kampung halamannya. Tapi karena John Ward kangen masa-masa dia jadi bajak laut, akhirnya dia ngumpulin 30 orang kru terus pergi menjarah dan ngambil alih kapal pedagang Prancis yang lewat. Habis itu dia mengajak segerombolan pencuri dan penyelundup buat gabung sama dia. Dan mereka berlayar menuju Laut Mediterania. Lama-kelamaan dia jadi kaya raya dari hasil bajak lautnya. Terus dia mendirikan markas besarnya di Tunisia. Dia banyak menjarah kapal-kapal besar di daerah itu. Tangkapan terbesar John Ward itu kapal Reniera Esoderina yang beratnya sekitar 1.500 ton. Tapi itu juga menjadi kejatuhan karirnya sebagai bajak laut. Karena dia udah keblinger, jadi dia nggak berpikir matang sampai akhirnya dia kehilangan kapal Reniera dan juga 350 krunya. Karena peristiwa itu dia pensiun jadi bajak laut dan menetap di sebuah daerah di Tunisia, hidup damai sampai akhirnya meninggal di tahun 1622 akibat wabah. John Ward ini punya nama julukan Asfar. Dalam bahasa Arab, ini artinya sparrow atau burung gereja. Dia dikasih julukan ini karena dia sangat berjiwa bebas dan juga dia suka burung. Kesetiaannya terhadap krunya, tingkahnya yang aneh, dan kadang moralnya yang ambigu jadi inspirasi tokoh Jack Sparrow. Oh, I miss him. Edward Teach dari Inggris 1680 sampai 1718. Edward Teach atau yang dikenal sebagai Blackbeard adalah salah satu bajak laut terkenal dan paling banyak diabadikan di dalam film atau cerita. Salah satunya di Pirates of Caribbean. Ini pengen aku bikinin video khusus dia sendiri, jadi aku ceritain singkat aja ya di sini. Dia lahir di kota pelabuhan Bristol, Inggris sekitar tahun 1680-an. Awalnya dia tuh seorang pelaut biasa, terus dapat kesempatan jadi privateer buat kerajaan Inggris dan berlayar di sekitar Laut Karibia. Dia pindah haluan dan kerja buat bajak laut Benjamin Hornigold. Blackbeard pun balik nyerang kapal-kapal Inggris dan merampoknya. Sifatnya yang sangat kejam juga keberaniannya yang gak kaleng-kaleng bikin dia cepat naik pangkat dan sejajar dengan bosnya, Benjamin Hornigold. Akhirnya dia misahin diri dari Benjamin dan mulai karirnya sendiri sebagai bajak laut. Blackbeard jadi bajak laut Karibia yang paling terkenal dan ditakuti. Menurut legenda, dia adalah seorang pria raksasa dengan janggut hitam gelap nutupin setengah wajahnya. Dan biasanya dia pakai mantel jubah merah besar. Bawa 2 pedang di pinggangnya dan punya pistol dan pisau di dadanya. Dia sangat sukses walaupun karirnya terbilang singkat. Pada 22 November 1718, Blackbeard terbunuh dalam pertarungan pedang dengan angkatan laut kerajaan di dek kapalnya di lepas pantai North Carolina. Kepala Blackbeard yang terpenggal digantung di galangan kapal dan dibawa ke Virginia, Amerika Serikat. Tokoh Marshall D. Teach di anime One Piece kabarnya terinspirasi dari Blackbeard ini. Gimana menurut kalian? Walaupun dunia bajak laut didominasi oleh laki-laki, tapi ternyata ada juga bajak laut wanita. Kok bisa? Padahal ada salah satu mitos di dunia bajak laut yaitu
Kalau ada wanita di kapal bisa datengin nasib buruk. Ternyata mitos-mitos ini dipatahkan sama para wanita ini. Di antaranya adalah Anne Bonny dari Irlandia tahun 1697 sampai 1782. Lahir di County Cork tahun 1697, Anne Bonny berkembang jadi ikon pada masa keemasan bajak laut. Di era di mana hak-hak wanita saat itu nggak terlalu dianggap penting, Anne bekerja keras supaya dianggap setara sama kru kapal laki-laki. Anne jalin hubungan dengan John Jack Rackham yang juga seorang bajak laut. Dia adalah bos kapal tempat Anne bekerja. Walaupun dia nggak pernah mimpin kapal bajak laut, tapi sebagai kru kapal dia terkenal sebagai bajak laut yang tangguh dan suka pertumpahan darah. Walaupun pada akhirnya Anne Bonny ditangkap sama angkatan laut kerajaan, tapi dia bisa menghindar dari hukuman karena mengaku hamil. Kemudian dia dilepas dan gak ada yang tahu nasibnya sampai sekarang. Salah satu tokoh di anime One Piece yang namanya Jewelry Bonny, aku suka banget sama dia dulu. Dulu aku sempat nonton dikit soalnya. Dia kabarnya terinspirasi dari Anne Bonny ini. Bener gak? Selanjutnya ada Cheng Shi dari Tiongkok. Mohon maaf kalau pronunciation-nya salah. Lahir di lingkungan yang kurang baik, Cheng Shi tumbuh besar dan kerja sebagai wanita penghibur di salah satu rumah prostitusi di daerah Canton, China. Nasibnya berubah ketika suaminya Cheng Yi atau Cheng the First meninggal. Cheng the First adalah ketua dari konfederasi bajak laut di sekitar Chujiang atau Sungai Mutiara sampai ke Teluk Tonkin. Menurut tradisi di daerah itu, ketika suami yang bekerja sebagai nelayan meninggal, maka yang mengambil alih perahu itu adalah sang istri dan ngelanjutin jadi nelayan juga. Atas dasar itu, Cheng Shi ngambil alih posisi suaminya sebagai ketua konfederasi bajak laut. Dia mengendalikan lebih dari 1.500 kapal dengan 80.000 orang dan menjarah kapal di sepanjang pantai laut Cina Selatan. Konfederasi menjadi kaya raya dan berkuasa di bawah kepemimpinan Cheng Shi. Ini bikin pemerintah dinasti Qing jadi kesel. Banyak cara yang dilakuin untuk ngancurin Cheng Shi, tapi Cheng Shi terlalu kuat. Bahkan ketika China minta bantuan para pelaut Portugis dan Britania Raya, Cheng Shi masih tetap tidak terkalahkan. Setelah Cheng Shi tahu kalau dirinya nggak bisa lagi mimpin konfederasi, akhirnya dia berdamai sama pemerintah dinasti Qing dan juga dia bikin kesepakatan. Cheng Shi ngabisin sisa hidupnya pakai uang sisa hasil selama dia jadi bajak laut dan mendirikan kasino dan rumah prostitusi. Kisah kepemimpinannya ini kemudian jadi legenda sampai sekarang. Well, itu dia tadi kisah seputar bajak laut. Dari mitosnya, Flying Dutchman, sampai legenda dan kisah nyatanya. Apakah kalian tahu kisah lain atau ada yang mau ditambahin? Ada mispronunciation as always, please do correct me if I'm wrong di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian mau nonton video aku yang lain, boleh cek playlist karena udah aku kategoriin di sana. Jadi barangkali kalian request yang udah aku buatin, kalian bisa cek dulu. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ayo kita bajak bahas. Ayo kita bajak. Dia lahir di kota pelabuhan Bristol, Inggris. Konfederasi menjadi kaya raya dan berkuasa di pimpinan dan mau ngomong apa ya?